Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. eh, Sebelum membahas tentang tema kali ini yang saya bawa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siroyuddin, alamat Pasian, dan saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada kali ini saya itu membawa dengan tema yang sangat bagus dan sangat marak-maraknya di dunia sekarang, yaitu temanya yaitu endorser palsu. Endorser palsu, ada tanggal enggak endorser palsu itu gimana? Nah, endorser itu biasanya sebagai sebagai nah, industri itu kan biasanya kerjasama antara pemilik produk dengan influencer. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya jadi ada seorang yang mengaku sebagai influencer, padahal pengikutnya itu tidak itu hasil dari pembelian hal tersebut, ataupun followersnya itu banyak yang pakai fak ataupun palsu, banyak yang palsu. Nah, lalu menawarkan jadi promosi terhadap orang lain. Nah, lebih parahnya dia itu tidak membayar promosi tersebut. Itu yang namanya endorse pemalsuan. Nah, kalau dilihat dari sisi muamalah, itu dinamakan akad ijarah. Nah, yaitu jasa promosi yang dibayar oleh pihak ataupun pihak penjual. Nah, secara konsep ini sebenarnya boleh, tapi masalahnya ada di praktiknya. Yang pertama, ada unsur penipuan dalam influencer tersebut. Gimana? Karena data followers atau pengikutnya itu itu pengaruh yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kebanyakan itu followersnya itu menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan ataupun merumuskan tidak dengan sesuai kenyataan. Nah, dan yang kedua yaitu tidak adanya kejujuran dalam menyampaikan jasa yang ditawarkan. Jadi gimana? Ketika kita memperpeluangkan untuk jasa untuk orang-orang, dia itu tidak pernah melakukan hal kejujuran. Jadi gini nih, dia itu membuka jasa seperti halnya influencer, akan tetapi pertama itu followersnya udah palsu, dan yang kedua itu tidak ada seorang pun yang jujur dalam hal itu. Nah, dan yang ketiga bisa merugikan pihak lain. Jadi bisa merugikan pihak lain, yaitu usaha yang sudah membayar tapi tidak mendapatkan manfaat yang saat. Jadi nah, hal ini udah jelas bahwasannya ini tidak mengikuti prinsip syariah. Karena kenapa? Karena dalam Islam akad itu harus berdasarkan syariah,
yang ada syariah, yaitu berdasarkan pada kejujuran dan keterbukaan. Itu harus jujur dan terbuka ketika melakukan sebuah akad. Terus kenapa? Pertanyaannya, terus kenapa praktek endorse palsu ini masih banyak terjadi? Salah satunya karena tren jadi influencer itulah lagi tinggi banget. Itu tinggi banget. Nah, banyak orang ingin terlihat punya pengaruh besar di sosmed. Setelah itu ada juga faktor ekonomi, karena endorser bisa jadi sumber penghasilan. Dan yang enggak kalah penting, kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha yang tidak mengecek kredibilitas influencer sebelum bekerja sama. Jadi influencer itu menggampangkan bagi kita semua, yang khususnya rakyat jelata ya, yang khususnya bawah-bawahan itu bisa menggampangkan untuk menghasilkan uang. Cuman gara-gara main HP itu bisa menghasilkan uang, hal seperti itu. Kesimpulannya, praktek endorse palsu ini termasuk akad yang tidak sesuai dengan syariah, ataupun tidak ada tentang kejujurannya, keterbukaan tidak ada, maka itu termasuk sebuah penipuan yang ketidakjujuran. Jadi itu melanggar prinsip syariah. Sebagai pengguna media sosial, itu ketika mengikuti sebuah pleasure, itu pertama harus lebih bijak, baik sebagai penjual maupun sebagai influencer. Seperti itu. Ketika kalian melakukan menjadi seorang penjual, maka kalian itu harus ada keterbukaan dalam harga hal tersebut. Dan supaya transaksi yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar ketika sudah tidak menyimpang dari prinsip syariah. Hal seperti itu. Jadi dari atas itu endorser itu adalah sebuah pemalsuan, di mana tentang influencer. Hal seperti itu. Mungkin cukup di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu murni dari saya sendiri. Apabila ada kekurangan, itu murni dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu murni Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ini adalah manusia, tidak luput dengan kebodohan, dan tidak luput dengan sebuah kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.